Hai guys, kali ini kita akan bahas tentang anemia. Yuk, simak video berikut ini. Hai guys, apa kalian tahu apa itu anemia? Nah, anemia adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah kadar normal. Untuk etiologi dari anemia itu ada 3. Yang pertama itu terjadinya kegagalan dalam pembentukan eritrosit. Yang kedua, terjadinya defisiensi asam folat atau zat besi. Yang ketiga itu terjadinya hemolitik. Selanjutnya, patofisiologi anemia. Anemia dapat terjadi karena adanya penurunan kapasitas daya angkut oksigen dalam darah, di mana di dalam darah terdapat salah satu komponen berupa sel darah merah atau eritrosit yang terdiri dari hemoglobin yang fungsinya adalah mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sehingga bila sel darah merah kurang, maka oksigen yang diantarkan ke tubuh kita tidak akan maksimal dan dapat menyebabkan anoksia pada organ target sehingga dapat menimbulkan gejala anemia. Selain itu, penurunan daya angkut oksigen tidak hanya disebabkan karena penurunan eritrosit. Terdapat juga seseorang dengan gejala anemia memiliki jumlah sel darah merah yang normal, tetapi daya angkutnya rendah. Misalnya disebabkan karena struktur sel yang tidak normal atau karena umur sel yang lebih pendek. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Untuk manifestasi klinis sendiri terbagi atas 2. Yang pertama ada anemia ringan dan yang kedua ada anemia berat. Untuk anemia ringan sendiri, berdasarkan WHO, anemia ringan merupakan kondisi di mana yang pertama, kadar Hb dalam darah di antara 8 gram per desiliter sampai 9,9 gram per desiliter. Sedangkan berdasarkan Depkes RI, anemia ringan yaitu ketika kadar Hb di antara 8 gram per desiliter sampai dengan kurang dari 11 gram per desiliter. Kemudian ada kelelahan, penurunan energi, kelemahan, sesak nafas ringan, palpitasi, dan tampak pucat. Yang kedua yaitu anemia berat. Menurut WHO, anemia berat merupakan kondisi di mana yang pertama, kadar Hb dalam darah di bawah atau kurang dari 6 gram per desiliter. Sedangkan berdasarkan Depkes RI, anemia berat yaitu ketika kadar Hb di bawah kurang dari 5 gram per desiliter. Kemudian ada perubahan warna tinja, denyut jantung cepat, tekanan darah rendah, frekuensi pernapasan cepat, pucat atau kulit dingin, murmur jantung, dan pada anemia tertentu ada pembesaran limfa. Nah, selanjutnya ada terapi non-farmakologi. Dianjurkan bagi pasien untuk mengubah pola makan, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan juga transfusi darah dengan indikasi penyakit tertentu. Juga penambahan pola makan dan pemberian vitamin C untuk membantu dalam proses penyerapan zat besi. Untuk terapi farmakologi, yang pertama diberikan ferrous sulfat atau zat besi sebanyak 300 mg dengan dosis 1 tablet 1-3 kali sehari. Kemudian yang kedua diberikan ferrous gluconat dan ferrous fumarat sebanyak 300 mg atau 200 mg. Dikombinasi dengan vitamin dan mineral lain karena tidak tersedia dalam bentuk dosis tunggal. Kemudian yang ketiga diberikan asam folat sebanyak 400 mikrogram atau 1000 mikrogram dengan dosis awal 5 mg selama 4 bulan. Kemudian tergantung penyakit dasarnya diberikan dosis pemeliharaan 5 mg 1-7 kali sehari. Kemudian yang keempat yaitu vitamin 12 atau senokobalamin sebanyak 50 mikrogram.
dengan dosis 1 tablet 2-3 hari dikombinasikan dengan vitamin B1, B6, dan B12. Pada sediaan injeksi, ketiga kombinasi tersebut yakni B1, B6, dan B12 diberikan 3 mili per hari. Nah, sebelumnya sudah dibahas mengenai terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi secara umum. Dan di sini saya akan membahas mengenai terapi farmakologi untuk ibu hamil dan untuk anak-anak. Untuk ibu hamil yang terkena anemia, ada beberapa jenis pilihan obat yang dapat diberikan, yaitu yang pertama, obat besi ferrous sulfat 300 mg yang dikategorikan A untuk pengobatan pada ibu hamil. Dosis dan pemberiannya diberikan secara oral dalam bentuk ferrous sulfat 200 mg yang diberikan 3 kali sehari, dan dosis garam ferro 200 mg diberikan 1 atau 2 kali sehari, hanya efektif untuk profilaksis atau untuk anemia defisiensi besi yang ringan. Obat yang kedua yaitu obat ferrous gluconat, ferrous lumarat 200 mg hingga 300 mg yang dikategorikan A untuk pengobatan pada ibu hamil. Dosis dan pemberiannya tidak tersedia sebagai sediaan tunggal, melainkan dikombinasi dengan vitamin dan mineral lain. Yang ketiga yaitu obat asam folat 400 mikrogram hingga 1000 mikrogram yang dikategorikan A untuk pengobatan pada ibu hamil. Dosis dan pemberiannya untuk dosis awal diberikan 0,25 hingga 1 mg per hari. Sebagai dosis pemeliharaan dapat diberikan 0,25 hingga 0,5 mg per hari. Dan pada ibu hamil, dosis yang direkomendasikan yaitu 0,8 mg per hari. Untuk mencegah berulangnya neural tube defect, dosis yang direkomendasikan yaitu 5 mg setiap hari dan bisa dikurangi hingga 4 mg. Dan untuk mencegah timbulnya neural tube defect untuk pertama kali pada wanita yang merencanakan kehamilan, dosis yang direkomendasikan yaitu 400 mikrogram setiap hari sebelum konsepsi dan pada 12 minggu pertama kehamilan. Dan yang keempat yaitu vitamin 12 atau cyanocobalamin yang dikategorikan A untuk pengobatan pada ibu hamil dengan dosis 50 mikrogram. Diberikan 1 tablet 2 hingga 3 hari pada kombinasi vitamin B1, B6, dan B12. Pada sediaan injeksi untuk ketiga kombinasi yaitu 3 mili per hari pemberian intramuskular. Selanjutnya, terapi farmakologi untuk anak-anak yaitu yang pertama, obat besi ferrous sulfat 300 mg. Dosis dan pemberiannya, dosis oral besi yaitu 3 hingga 6 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimal 200 mg per hari, diberi dalam 2 hingga 3 dosis terbagi. Yang kedua yaitu obat ferrous gluconat, ferrous lumarat 200 mg hingga 300 mg. Dosis dan pemberian untuk anak hingga 6 tahun diberikan 2,5 hingga 5 mili 2 kali sehari, dan untuk anak 6 sampai 12 tahun diberikan 1 hingga 3 tablet sehari. Yang ketiga yaitu obat asam folat 400 mikrogram hingga 1000 mikrogram. Dosis dan pemberian pada balita dapat diberikan 0,1 mg sekali sehari. Dosis awal yang dapat diberikan untuk anak-anak adalah 1 mg setiap harinya sebagai dosis pemeliharaan. Dan untuk anak-anak usia 1 sampai 10 tahun
diberikan dosis 0,1 hingga 0,4 mg per hari. Sedangkan anak di atas 10 tahun dapat diberikan dosis 0,5 mg sekali sehari. Yang keempat yaitu vitamin 12 atau cyanocobalamin 50 mikrogram. Dosis dan pemberiannya untuk anak-anak 35 hingga 50 mikrogram 2 kali sehari. Dan untuk pemberian secara intramuskular awalnya diberikan 1 mg diulangi 10 kali dengan interval 2 hingga 3 hari. Dosis pemeliharaan 1 mg setiap bulan. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang algoritma anemia. Sebelum itu, kami mendapatkan sumber algoritma anemia ini dari buku Farmakoterapi Patofisiologi edisi 6. Nah, untuk algoritma sendiri merupakan suatu konsep yang dibuat untuk memudahkan mendiagnosis anemia dengan membedakan jenis anemianya dan mencocokkan dari hasil pemeriksaan yang didapatkan, salah satunya yaitu MCV. Apa itu MCV? MCV adalah perhitungan dasar sel darah merah. Nah, adapun indikasi saat MCV tinggi, yaitu pada saat pasien mengalami penurunan kadar B12 dan asam folat yang normal. Nah, pada saat kondisi tersebut, pasien harus memeriksakan di tahap pemeriksaan kedua, yaitu skilling test. Skilling test mempunyai tujuan untuk melihat apakah tubuh pasien dapat menyerap B12 dengan optimal. Di sini dapat dilihat ada dua kejadian di mana saat keadaan pasien mengalami faktor intrinsik yang rendah akan mengakibatkan anemia perniciosa. Tapi ketika keadaan pasien yang mengalami faktor intrinsik normal akan ditinjau lebih lanjut untuk patologi dari gastrointestinalnya atau saluran pencernaan. Dan yang kedua, di mana keadaan pasien mengalami asam folat yang turun atau penurunan asam folat dan B12 yang normal akan mengakibatkan anemia defisiensi asam folat atau anemia kekurangan asam folat. Dan yang ketiga, yaitu keadaan di mana B12 normal dan asam folat normal, maka harus dapat mempertimbangkan anemia akibat obat, penyakit hati, hipotiroid, yang dimana hipotiroid merupakan suatu kondisi di mana kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon tiroid, dan retikulositoksis. Nah, retikulositoksis ini yaitu sel darah merah yang masih muda, tidak berinti, dan juga berasal dari proses pematangan normoblas di sumsum tulang. Ketika MCV normal, dapat dilakukan perhitungan retikulosit. Untuk pemeriksaan perhitungan retikulosit digunakan sebagai indikator produktivitas dan aktivitas eritropoiesit di sumsum tulang dan juga dapat membantu klasifikasi pada anemia. Ketika perhitungan retikulosit tinggi, maka akan menyebabkan kekurangan darah akut, hemolisis, dan penyerapan limpa. Apa itu hemolisis? Hemolisis merupakan kerusakan sel darah merah yang dapat menyebabkan pelepasan hemoglobin dan komponen lainnya di intraseluler. Bagaimana jika perhitungan retikulosit rendah? Maka dapat dilihat dari sel darah putih dan keping darah. Ketika sel darah putih dan keping darah rendah, dapat menyebabkan kelainan pada sumsum tulang belakang yang dimana dapat menyebabkan penyakit anemia aspastis dan leukemia. Pada saat sel darah putih dan keping darah tinggi, maka akan menyebabkan infeksi kronis, peradangan kronis, dan keganasan penyakit ginjal kronis. Dan yang terakhir, bagaimana jika MCV rendah? Jika terjadi MCV rendah, dapat dilihat pada serum ferritin. Saat serum ferritin normal atau tinggi,
dilakukanlah pemeriksaan TIBC atau Total Iron Bonding Capacity Test, atau bahasa Indonesianya uji kapasitas peningkatan besi total. Selanjutnya, dilihat dari hasil TIBC. Jika hasil TIBC rendah, maka akan menyebabkan penyakit anemia kronis. Dan jika hasilnya normal atau tinggi, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, pemeriksaan hemoglobin elektroporesis, dan yang kedua, dilihat kembali untuk kadar timbal dalam riwayatnya. Jika timbalnya naik, akan menyebabkan keracunan timbal. Pemeriksaan hemoglobin elektroporesis adalah tes darah yang dilakukan untuk memeriksa tipe-tipe hemoglobin dalam darah. Di sini, pada hasilnya dapat dilihat dua kemungkinan. Yang pertama, jika pasien mengalami kenaikan hemoglobin A2 yang sangat naik, akan menyebabkan thalassemia beta. Nah, jika normal, akan menyebabkan evolusi sumsum tulang belakang. Evolusi sumsum tulang belakang ini akan mengakibatkan perubahan pada cincin sideroblas yang pada akhirnya akan menyebabkan anemia sideroblas. Nah, tapi jika suatu kondisi normal akan mengakibatkan thalassemia alfa. Tapi di sini terlihat untuk diagnosis eksklusi atau dengan pengecualian dilihat dari beberapa, dan pada saat serum ferritin rendah dapat menyebabkan anemia defisiensi zat besi atau anemia kekurangan zat besi. Adapun kontraindikasinya, yang pertama yaitu kontraindikasi dari kanokobalamin adalah reaksi hipersensitivitas atau anafilaksi terhadap obat atau komponen obat ini, terutama pada pemberian secara parenteral. Jika pasien hendak menerima sediaan intranasal sebelum dapat mentoleransi sediaan parenteral, lakukan intradermal test terlebih dahulu, terutama pada pasien yang dicurigai memiliki risiko anafilaksi terhadap kanokobalamin. Yang kedua yaitu asam folat, yaitu hipersensitivitas, dan hindari menggunakannya apabila mengalami defisiensi kobalamin atau vitamin B12 yang belum mendapatkan terapi. Yang ketiga yaitu besi, riwayat alergi termasuk asma dan eksem, infeksi, artritis reumatoid aktif. Nah, apa-apa saja sih efek samping dari obat tersebut? Yang pertama, efek samping cyanokobalamin seperti mual, sakit perut, atau sakit kepala. Efek samping asam folat yaitu kondisi demam, ruam kulit, nafas pendek, gatal-gatal pada kulit, pusing, dan kesulitan bernafas. Jika mengalami hal tersebut, setelah mengonsumsi folic acid, segera hubungi dokter untuk konsultasi dan tindakan lebih lanjut. Dan selanjutnya, efek samping besi. Iritasi saluran cerna bisa timbul akibat garam besi. Keluhan mual dan nyeri epigastrik tergantung dari dosis. Tetapi, hubungan antara dosis dan perubahan defekasi, konstipasi atau diare masih kurang jelas. Sediaan besi oral, khususnya sediaan lepas lambat, dapat memperburuk diare pada pasien dengan inflammatory bowel disease. Penggunaan pada pasien dengan struktur dan divertikulum usus juga harus hati-hati. Selanjutnya, interaksi obat. Pada pengobatan anemia, terdapat beberapa interaksi obat anemia dengan obat golongan lainnya yang dapat memberikan suatu efek. Seperti pada obat zat besi, obat ini dapat berinteraksi dengan obat antasida, garam kalsium, antagonis reseptor H2, inhibitor pompa proton, dan obat cefalosporin. Hal ini dapat menyebabkan absorpsi zat besi akan menurun. Dan untuk penggunaan bersamaan dengan obat katopril dapat menyebabkan katopril ini menjadi inaktif.
Selanjutnya, untuk vitamin B12 atau cyanocobalamin dapat berinteraksi dengan obat chloramphenicol, asam aminosalisilat, dan kolkisin dapat menurunkan efek terbetik dari B12 itu sendiri. Terakhir, untuk asam folat, obat ini berinteraksi dengan obat asam aminosalisilat, obat kontrasepsi oral, sulfasalasin, dan obat phenytoin. Hal ini dapat menurunkan kadar asam folat.